Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Selamat SAG MSI selaku Ketua Yayasan Ar-Raihan. Yang saya hormati Bapak Haji Agus Effendi SE selaku Ketua BPH Yayasan, serta karyawan-karyawati Yayasan Ar-Raihan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, pegawai seluruh unit dan wali siswa seluruh unit RTA, HSIT, TPAIT, KPIT, RA, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan catering yang saya hormati. Sebelum saya membacakan acara pengajian sore ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat iman Islam, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian online pada sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore ini saya akan membacakan susunan acara pada pengajian online sore ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawah, dan acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Ketua BPH Yayasan Bapak Haji Agus Effendi SE. Dan acara yang keempat yaitu pengajian inti yang akan dibawakan oleh Bapak Selamat SAG MSI sebagai Ketua Yayasan Ar-Raihan. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali pengajian sore ini, mari kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan beliau Bapak Syaifullah Sholihin dari SMPIT Ar-Raihan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun wal budna waja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Syaifullah Sholihin yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Effendi SE selaku Ketua BPH Yayasan Ar-Rayhan. Kepada beliau, Bapak Haji Agus Effendi SE, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam min lisani yafqahu qawli. Makasih waktu yang diberikan Bapak Slamet SAG MSI yang saya hormati selaku Ketua Yayasan Ar-Rayhan sekaligus narasumber pada pengajian saat ini, para kepala sekolah di lingkungan Yayasan Ar-Rayhan yang saya hormati, Bapak Ibu guru, kemudian juga pada para wali murid, orang tua, murid dari TPA, KPIT, RA, SDIT, SMIT, dan SMIT Ar-Rayhan, juga anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama mengadakan pengajian menjelang buka puasa Arafah pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan bagi kita semua. Salam dan salam semua terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, kami atas nama BPH Yayasan Ar-Rayhan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kerawaannya, partisipasinya, sehingga pelaksanaan pengajian pada saat ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu kami membutuhkan partisipasi yang lebih banyak lagi karena sesungguhnya kita mendidik anak-anak perlu kerjasama, perlu sinergi antara sekolah dan rumah. Di masa pandemi ini saya kira Allah berikan pembelajaran buat kita semua untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Kami di yayasan juga demikian, para bapak ibu guru juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Demikian juga para orang tua yang luar biasa mendukung program kurikulum yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di unit. Bapak Ibu sekalian, saat ini tentu ini rangkaian dari kita memperingati Idul Adha. Kami di yayasan menetapkan bahwa hari ini adalah hari libur. Diharapkan kita semua dengan libur sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita bisa mengoptimalkan peribadatan di tanggal 9 Zulhijjah dengan banyak-banyak tilawah, banyak-banyak bertadabbur, banyak sinergikan potensi positif, sekaligus juga yang utama pada saat ini adalah puasa di hari Arafah yang saat ini para hujat sedang berkumpul di Arafah yang merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Meskipun hari-hari ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu bisa mencapai 2 juta, tapi untuk tahun ini hanya beberapa ribu, sebagaimana yang kita lihat di tayangan-tayangan media sosial. Tapi tentu ini tidak mengurangi kekhusyuan kita, mengurangi nilai ibadah kita pada Allah Ta'ala.
karena Allah tentu tidak akan melihat jumlahnya itu, tapi bagaimana upaya kita untuk menundukkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Dan kami atas nama PPH Yayasan Ar-Rayhan tentu mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang selama ini dilakukan, dan mudah-mudahan hari ini kita tutup dengan buka bersama, anak-anak, orang tua dan kita semua melaksanakan di tempat masing-masing. Yang terakhir tentu kami mengucapkan selamat Idul Adha yang besok pagi akan dilaksanakan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya bagi yang bisa melaksanakan kurban, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Sementara yang belum, kita niatkan, kita azamkan, mudah-mudahan tahun yang datang kita bisa melaksanakan kurban itu. Sekian saya kira dari kami. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan terima kasih kepada Bapak Haji Agus Effendi SE yang telah memberikan sambutan selaku Ketua PPH Yayasan Ar-Rayhan. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang keempat, yaitu acara inti, pengajian sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Ar-Rayhan kepada Bapak Selamat SAG MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya keluarga besar Ar-Rayhan Bantul, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kali ini kita sudah berada di tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan puasa Arafah yang merupakan amalan sunnah yang memiliki fadilah ataupun keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu dan insya Allah setahun yang akan datang, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kita semuanya yang menunaikan puasa sunnah ini benar-benar mendapatkan fadilah atau keutamaan ini. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, dalam kehidupan ini tentulah bagi setiap orang ada yang namanya waktu atau hari saat yang istimewa, waktu yang dianggap berharga, memiliki nilai tertentu. Satu orang dengan yang lain tentu berbeda. Nah, kita sebagai orang yang beriman ini telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yang namanya waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang dimuliakan. Bagi umat Islam ada yang namanya bulan yang dimuliakan, ada juga hari, ada juga saat yang istimewa. Nah, disinilah pentingnya kita untuk banyak-banyak belajar agama agar kita semakin paham, bisa melakukan tindakan sesuai dengan peruntukannya dengan benar. Jangan sampai kita lewatkan, sangat disayangkan. Nah, kalau bulan yang istimewa, yang dimuliakan dalam Islam itu apa? Ada 4. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini adalah
induk ataupun penghulu dari semua bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, ya, puncak ibadah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kembali kepada bulan Dzulhijjah, karena saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini secara umum sebenarnya merupakan prosesi ibadah yang merupakan pewarisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang karena begitu fenomenalnya kepribadian beliau, maka apa yang pernah beliau jalani dalam pengabdiannya pada Allah Subhanahu wa taala diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan syariatnya tetap berlaku untuk kita umat Islam hingga saat ini. Bahkan beliau ini kemudian mendapatkan satu predikat yang sangat istimewa, yaitu sebagai Khalilullah, sebagai kekasih dari Allah. Nah, ini siapa orang yang tidak ingin mendapatkan predikat ini, ya, menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih sesama manusia saja luar biasa, apalagi kalau sudah menjadi kekasihnya Allah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah SWT telah memberikan pernyataan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa kita jumpai di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu semuanya uswatun hasanah, suri teladan terbaik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarga dan tentu saja orang-orang yang beriman. Keteladanan seperti apa saja yang bisa kita petik dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga karena begitu luar biasanya maka beliau diabadikan. Bahkan perjalanan keluarga beliau yang nanti kita kenal dengan adanya sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian juga ibadah haji, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama yaitu keteladanan dari sisi keimanan. Iman yang memunculkan daya kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dan iman ini beliau jaga secara istiqomah sejak usia muda hingga usia lanjut, bahkan maut menjemput. Karena kadangkala ada orang itu imannya itu sifatnya temporer. Ada orang yang iman di masa muda, di masa tuanya berubah menjadi tidak beriman. Ada juga orang di masa muda belum baik, belum beriman, tapi kemudian berubah di masa tua. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini istiqomah di dalam menjaga keimanan dari usia muda hingga usia tua. Bahkan ketika usia muda, ini beliau sudah berdakwah kepada keluarganya sendiri, yaitu kepada ayah yang saat itu menjadi pembuat patung untuk disembah. Akhirnya dimusuhi, bahkan diusir oleh orang tuanya. Tapi tidak berhenti di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada masyarakat, bahkan kemudian berdakwah kepada penguasa, yang kita tahu bagaimana konsekuensi seseorang yang melawan kepada penguasa, yang dia, kita tahu namanya Raja Namrud, yang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dihukum mati dengan cara dibakar. Tapi qadarullah, Allah menolong beliau dan menyelamatkan. Nah, ini adalah satu proses bagaimana iman itu akan melahirkan daya kritis, kemudian kepedulian kepada kondisi di tengah masyarakat untuk apa? Melakukan perubahan-perubahan. Jadi iman di sini adalah aktif, ya. Ada semangat melakukan transformasi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, keteladanan yang kita bisa petik adalah semangat perjuangan dan pengorbanan. Yang semacam ini hanya bisa dilakukan oleh tipe orang yang telah memiliki kesadaran tentang makna hidup
dan apa itu tujuan hidup. Maka saat beliau diuji oleh Allah ketika memiliki keluarga yang baru, melahirkan anak untuk ditempatkan di daerah yang sepi dari penghuni, dari pemukiman masyarakat umum, beliau dan keluarga itu taat dan dijalani dengan penuh perjuangan yang akhirnya melahirkan prosesi ibadah ya sa'i, kemudian muncul di situ ada mata air Zam-Zam yang itu sungguh fenomenal, sehingga perjuangan-perjuangan ini akan bisa kita petik hikmahnya. Apa itu sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah? Sofa artinya suci, Marwah itu derajat yang mulia. Bahwa dalam kehidupan ini seseorang harus berjuang dengan niat suci dari hati untuk menggapai idealisme, cita-cita yang tinggi. Hal mana pada saat sekarang ini sesuatu yang sangat langka. Banyak orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak mulia. Hatinya terkotori. Bahkan orang sudah memiliki kedudukan yang mulia menjadi terhina. Nah, inilah satu hikmah bagaimana perjuangan untuk meraih kedudukan yang mulia dari prosesi ibadah haji yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Begitu fenomenalnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini mampu membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Istilah kita adalah keluarga harmonis. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, khususnya anak, di saat mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih sang anak. Maka itu diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah As-Saffat. Ya. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza taro. Maka tatkala sang anak ini telah sampai pada umur yang cukup untuk berusaha, diberi tanggung jawab, berkatalah Nabi Ibrahim kepada sang anak, wahai anakku, sesungguhnya ayahanda mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih kamu, maka kemukakanlah bagaimana pendapatmu. Sebagai anak yang telah mendapatkan pendidikan yang baik dalam keluarga yang mulia ini, menunjukkan kualitasnya. Sang anak memberikan jawaban yang membuat rasa haru. Qala ya abatif al-mata matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, tunaikanlah perintah Allah kepada engkau. Niscaya engkau akan mendapati aku insyaallah dalam bersabar, dalam sifat atau sikap yang bersabar. Ini tidak akan mungkin keluar dari kata-kata orang yang sembarangan, tetapi lahir dari penggemblengan, pembinaan keluarga yang tersibuh, tercelup dengan nilai-nilai keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa inilah yang sangat spektakuler. Bagaimana nilai-nilai keimanan itu dapat menyisihkan dari yang namanya ego pribadi. Iman itu butuh pembuktian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada satu surat, ya, surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mengucapkan aku beriman, sementara dia belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka semuanya. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka akan tampaklah di hadapan Allah siapa orang yang benar-benar dalam iman dan siapa orang yang hanya berdusta belaka. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian dari berbagai ujian. Maka
kesabaran-kesabaran beliau inilah yang kemudian mendapatkan tempat dia memperoleh gelar ulul azmi, ya, di antara nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Pada sisi yang lain, bahwa ketakwaan beliau ini menjadi salah satu kunci bagaimana banyak dari doa-doa Nabi Ibrahim ini terkabulkan oleh Allah SWT. Bagaimana doa yang fenomenal Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendoakan untuk negeri Makkah yang kita tahu kondisinya kering kerontang, tapi dengan satu doa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati minhum man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, Makkah ini, negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah beberapa poin untuk bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama, bagaimana dari segi keimanan kita ini untuk menjaga dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, ada sifat husnudzon. Kita harus berjuang dengan sepenuh kekuatan yang kita miliki, karena di sana tersembunyi takdir kehendak Allah. Nah, yang ketiga adalah pentingnya kita memperhatikan masalah keluarga kita semuanya, agar nantinya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga berbagai ujian yang datang kepada keluarga kita ini nantinya akan bisa disikapi bersama-sama. Sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bersikap otoriter ketika mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih sang anak yaitu Ismail. Semoga sedikit ini bisa menjadi catatan kita untuk bisa kita renungkan, kita bersama melakukan peningkatan-peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Semoga Allah SWT berikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan lahir batin untuk kita semuanya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Selamat SAG MSI yang telah memberikan pengajian pada sore hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan membawa kemanfaatan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang terakhir yaitu acara penutup. Namun sebelum saya tutup, apabila ada kata salah yang kurang berkenan, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pengajian sore hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.